Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di vlog ibu rumah tangga. Share lagi aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga di rumah. Hari ini saya mulai aktivitasnya itu udah rada siangnya ya teman-teman. Jadi pagi tadi setelah buat sarapan, saya sama Alula tuh leha-leha gitu. Setelah Pak suami berangkat ke sekolah, kita tuh nggak langsung lanjut beberes ya. Jadi masih santai-santai dulu sama Alula. Dan ini saya tuh sama Alula tuh mulai mau nyuci baju itu sekitar jam 9 lewat gitu ya teman-teman. Ini ya seperti biasa teman-teman, kalau misalkan saya mau nyuci, Lula tuh pasti ngintil ke kamar mandi. Dan memang juga kebetulan Lula itu belum mandi. Sehari aja nggak nyuci baju, Masya Allah udah numpuk banget ya cucian. Ini ada 1 bak penuh pokoknya mah. Kemarin saya tuh nggak nyuci baju karena jemurannya masih penuh gitu. Gantungan bajunya udah nggak ada lagi yang kosong. Jadi saya tuh kemarin yang libur, hari ini baru nyuci. Ini juga harus dipaksakan nyuci, kalau enggak udah semakin menumpuk ya cucian baju itu. Ini Lula tuh selalu ikut-ikutan gitu ya, kalau nyuci tuh seneng banget ya, yang pengen ikut nyampurin sabun ke air gitulah pokoknya mah. Namanya anak gadis ya, selalu ikut-ikutin semua pekerjaan ibunya. Semoga suatu saat nanti dia kalau udah besar gitu ya rajin gitu ya. Beberesnya disuruhnya tuh nggak susah ya teman-teman, namanya anak gadis gitu nanti. Nah jadi kalau untuk nyuci baju saya tuh nggak direndam, maksudnya setelah dikasih sabun itu nggak saya tunggu dulu beberapa jam gitu ya. Ini tuh saya tuh pasti langsung. Kenapa? Karena kebiasaan banget kalau misalkan kita nih direndamnya pagi, nantilah direndam dulu gitu, dicuci nanti itu alamat Masya Allah nggak langsung, pasti dia nanti ngaret ya. Tadinya niatnya mau ngerendam setengah jam, itu bisa jadi 3 jam teman-teman. Karena semales itu gitu saya tuh ya orangnya kalau nggak langsung. Tapi kalau misalkan memang sekalian mau mandi terus nyuci dulu kayak gini nih, pasti cepet beres gitu ya. Langsung dikerjain. Oh ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Dan ngomong-ngomong, bagaimana nih kabar cuaca di tempat kalian hari ini? Kalau di tempat saya kebetulan banget nih, pas saya lagi voice over itu di luar tuh lagi ada angin kenceng banget, mau hujan. Cuma dari tadi tuh angin terus yang masih dengan datang tuh angin terus ya, Masya Allah kenceng banget. Apalagi berbarengan juga dengan mati lampu. Ini Masya Allah. Jadi kalau nanti datang hujannya deres, lebat, semoga hujannya membawa berkah ya teman-teman, amin ya Allah rabbal alamin. Ini saya tuh pas voice over tuh sekitar jam 1:30 siang, Masya Allah ini gelap banget, saya mati lampu ya. Dan cuaca di luar juga mendung gelap gitu, angin kencang Masya Allah. Nggak kerasa nih nyuci bajunya udah selesai sikat-sikatnya, tinggal lagi bilas-bilasin. Yang pertama ngurangin air sabunnya. Video pas lagi nyuci bajunya nggak saya banyak rekam ya teman-teman, karena saya tuh riweh gitu ya, ribet ya. Nyuci baju pakai jilbab. Ini udah selesai aja nyuci bajunya, udah saya bilas entah keberapa kali, dan langsung aja ini mau saya jemur karena udah siang. Nah ini tuh kalian bisa lihat ya, saya tuh keberatan gitu bawa bak cucian ini ya, karena memang seberat itu loh teman-teman. Kalau biasanya kalau ada pas suami saya tuh pasti minta tolong, karena berhubung ini tuh nggak ada, saya tuh ya udah saya paksain, saya kuatin bawa sendiri, karena mau gotongan sama Lula juga nggak bisa. Padahal ini udah saya bagi 2, ke ember juga separoh, tapi yang di bak itu memang bener-bener berat loh teman-teman.
Dan inilah dia cucian saya hari ini tuh, Masya Allah ya, full dari ujung ke ujung penuh jemuran baju. Padahal cuma 1 hari nggak nyuci, orang 3 udah sebanyak ini. Apalagi kalau misalkan keluarganya banyak. Dan juga lagi ngebayangin misalkan kalau saya tuh nyucinya 3 hari sekali atau seminggu sekali ya gitu ya teman-teman. Udah sebanyak apa kali, udah nggak kebayang. Terus ini saya tuh mau lanjut ngejemurnya di bawah aja. Ini ada sejadah sama kain sarung abinya Lula. Karena ini ngejemurnya udah rada siangan, takutnya kalau digantung di atas tuh nggak kering gitu ya teman-teman. Jadi mumpung ini cuacanya panas dan juga jemurannya kosong lagi nggak dipakai sama anak-anak, ya udah saya ngejemurnya ke bawah. Walaupun sebenarnya saya tuh males banget ke bawah karena males panas-panasan, tapi nggak apa-apa lah. Semoga maksudnya itu biar cepet kering gitu ya si sejadah sama sarung-sarung abinya ini. Alhamdulillah lega banget rasanya kalau kerjaan yang satu ini tuh udah kelar, karena masalah perbajuan ini tuh ada 4 tahap ya teman-teman. Pertama kita dicuci si baju itu, terus kita jemur, nanti kita ngelipetin, dan juga nanti kita masukin ke lemari tuh Masya Allah. Apalagi kalau udah bagian ngelipetin baju tuh Masya Allah harus bener-bener ada moodnya. Setelah selesai ngejemur ini saya langsung lanjut panen daun singkong yang udah montok nih teman-teman. Alhamdulillah, karena pas kemarin musim kemarau itu sempet kering kerontang dia. Ini alhamdulillahnya tuh udah kesiram hujan, jadi dia tuh langsung montok ya. Cepet sih daun singkong ini kalau udah kesiram hujan tuh langsung pada montok begini. Jadi langsung aja nih saya tuh panen-panen. Kebetulan hari ini saya tuh nggak ada sayuran teman-teman, cuma adanya tempe di kulkas. Jadi untungnya saya tuh punya pohon daun singkong yang udah pada montok ya teman-teman. Jadi alhamdulillah hari ini tuh saya mau masak daun singkong aja. Pokoknya kalau udah panen memanen kayak gini tuh nggak kerasa gitu ya teman-teman. Saya tuh metik sampai numpuk, sampai banyak banget. Saking senengnya gitu panen ya. Padahal kalau kebanyakan itu nantinya nggak kemakan. Ini tuh saya mau pindah tempat ya teman-teman, karena di sini tuh saya ngambil daun singkongnya nggak semuanya, maksudnya dipilihin aja yang bener-bener udah gede-gede gitu. Karena alhamdulillah kalau diambil semua nih lumayan banyak banget gitu ya. Biarin aja nanti kalau misalkan ada yang datang, ada yang mau kan enak, mereka tinggal metik gitu, daripada kita stok di kulkas kan nggak enak gitu ya, nggak seger. Jadi lebih baik memang kita stoknya di pohonnya aja, siapa yang mau nanti kan tinggal metik. Ini satu metiknya nggak banyak-banyak ya teman-teman, dirasa udah cukup saya udahan karena untuk sekali makan aja. Tapi ternyata pas dilihat Masya Allah ini tuh banyak banget satu metiknya, nggak kerasa ya teman-teman. Padahal cuma 2 tempat loh, masih ada 4 tempat lagi yang nggak saya petik-petikin. Itu juga 2 tempat belum selesai semua, masih banyak. Ayo kira-kira siapa nih bunda-bunda yang kepengen juga nih ikut panen-panen daun singkong ke rumah saya. Kalau deket ya, sini saya ajak panen bareng. Ini tuh masih banyak loh daun singkongnya. Oke, langsung aja ini mau saya petikin sayurannya karena mau dimasak untuk menu makan siang hari ini ya teman-teman. Rencananya mau saya masak santan daun singkong gitu aja lah pokoknya Maya yang ada gitu. Kebetulan saya tuh punya stok kelapa, nanti tinggal diparut aja. Jangan salfok ya teman-teman, saya tuh nangkring di samping jendela. Jadi sekarang di sini itu tempat favorit kami teman-teman. Jadi ada ini kayak kursi panjang gitu, kita taruh tuh deket jendela. Jadi Masya Allah adem banget, kena angin sepoi-sepoi dari luar.
Ini saya metikin daun singkongnya tuh lama loh teman-teman. Ini aja saya singkat-singkat ya, karena memang ternyata banyak gitu, saya kira sedikit. Ini kayaknya kalau di sayur semua bisa-bisa satu wajan besar ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, insya Allah pasti kemakan kalau udah jadi sayur mah, apalagi mereka juga pada doyan. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nih metikin sayurannya. Lanjut, ini saya mau marut kelapa ya teman-teman. Kelapanya udah dikupas sama abinya Lula, tinggal saya parut aja. Jadi beginilah teman-teman, saya mah kalau untuk mau nyayur yang dikasih santan itu pasti marut kelapa dulu. Di sini tuh di warung nggak ada loh yang jualan santan instan itu teman-teman. Mereka lebih memilih itu santan asli katanya, karena di sini banyak pohon kelapa gitu ya. Katanya juga lebih enak yang dapat marut sendiri. Di tukang sayur tuh ada juga yang jualan kelapa yang udah diparut gitu, ada 2.000-an satu bungkus. Cuma ya jarang gitu, jarang jual. Mereka jualnya kalau memang nanti ada momen kayak misalkan mau Maulid Nabi, mau rajaban, atau mau nyapar, atau juga misalkan mau kunutan gitu loh pertengahan puasa. Kalau hari-hari biasa kalau nggak ada yang mesen, dia nggak pernah bawa. Jadi di warung juga katanya nggak pernah nyediain santan instan. Saya dulu pernah nanyain gitu ya di kampung ini, katanya nggak laku, nggak ada yang beli. Merekanya lebih suka marut sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah cuacanya bagus banget hari ini, anginnya tuh sepoi-sepoi, pokoknya enakan banget. Dan ini dia tiba-tiba udah matang aja. Saya tuh nggak buat video pas masak-masaknya ya teman-teman, karena jadi ceritanya pas lagi masak tuh datang saudara, Masya Allah ya. Ternyata ini loh teman-teman, saya tuh masak sebanyak ini karena mau kedatangan saudara. Alhamdulillah, jadi sayurnya ini kemakan gitu ya. Alhamdulillah ada saudara datang, walaupun menunya sederhana, tapi mereka tuh seneng banget gitu, nikmat banget katanya makan di gunung pakai menu yang bener-bener hasil metik dari sekitar rumah, kecuali tempe dapat beli. Pokoknya cocok banget gitu ya, ternyata sayur gulai daun singkong sama tempe yang dikasih tepung ini tuh cocok banget. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.